Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambag MPD dan Bapak Prisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi kami dengan judul Pendidikan dan Pembangunan. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi adalah hakikat atau inti sesuatu, sedangkan esensi pembangunan ialah proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga, bangsa, serta keseluruhan. Dalam proses pembangunan, peranan pendidikan sangatlah penting. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi mengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Sedangkan paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan yang meliputi pertama, mengembangkan kompetensi individu, yang kedua, kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir yaitu secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat. Pendidikan telah mengubah naluri manusia menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Selain sebagai objek, manusia juga dipandang sebagai subjek pembangunan, karena pembangunan dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Kesimpulan dari status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya yaitu: yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, yaitu pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga atau manusia yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyediaan sarana, dan Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik ia berada akan memperbaiki lingkungannya. 2. Segi lingkungan pendidikan yang terdiri dari A. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. B. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. C. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan. 3. Segi jenjang pendidikan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain.
pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut mungkin hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan melakukan untuk itu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti mengemukakan di atas kunci sebagai berikut. Bagian A. Pada langkah pertama, pendidikan yang menyediakan manusia sebagai sumber daya pembangun. Kemudian manusia sebagai sumber daya pembangun membangun lingkungan. Bagian B. Pada instansi terakhir, manusia yang menjadi kunci pembangunan. Untuk pembangunan sangat tergantung pada manusia. Bagian C. Pendidikan memang perannya penting karena mereka lah yang menciptakan manusia membuat pembangunan. Bagian C. Pembangunan sistem pendidikan. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia hanya mengejar kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Jadi logikanya, jika sistem pendidikannya merupakan sarana bagi manusia untuk dirinya menunjukkan kesempurnaan, itu juga perlu disempurnakan. Selain itu pula, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menentukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya. Selanjutnya, manusialah pendidikan juga dapat dilihat sebagai masalah nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Dan persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Selanjutnya yaitu nomor 2, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu poin A, hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain, karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Poin B yaitu aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa pengharapan tujuan nasional pendidikan. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total falsafah pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi bersifat bergantung dan loyal terhadap penjajah. Bagian C yaitu aspek yuridis. Kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Sistem pendidikan perlu disempurnakan dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang Pendidikan. Poin pertama, isi Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN lebih komprehensif dalam artian bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Nomor 2, sifat Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 lebih fleksibel daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961. Fleksibilitas ini terlihat dalam hal-hal seperti berikut. Poin pertama,
masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Garis mendatar kedua, adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan dapat mengarah kepada keserasian, pemenuhan tujuan negara di satu pihak, dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain pada masa mendatang. Selanjutnya, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tidak hanya bersifat mengatur seperti Undang-Undang Pendidikan yang lalu, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa depan. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasi, pendekatannya, ataupun metodenya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.